Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami' ashabihi وعلى تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dengan niatan yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan ini kekal di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tersampaikan, tercurahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahibba, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan, walakin nakhussu bidzikrihi Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Salim bin Muhammad Al-Attas, mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal. Dan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah panjangkan umur beliau, serta kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal. Dan juga kepada keluarga besar Al-Habib Salim Al-Attas, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya terhadap antum semuanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dzikril haul Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau adalah wali min awliyaillah, min kibarir rijal, dari para orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Beliau adalah orang-orang yang mencetuskan ulama. Beliau adalah orang yang mencetak ulama, serta beliau adalah orang yang menurunkan ilmu serta akhlak kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, mungkin tidak sedikit juga orang yang tahu bahwasanya silsilah habaib yang pertama kali mendapatkan gelar Habib yaitu adalah beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin disebutkan dengan panggilan Syekh ataupun Sayyid, namun karena saking banyaknya orang yang cinta kepada beliau, sehingga ketika orang-orang umum, orang-orang awam bertemu dengan beliau, memanggilnya dengan sebutan Habibi, memanggilnya dengan sebutan Habib, karena kecintaan kepada beliau. Sehingga para orang-orang terdahulu itu tidak terlalu banyak untuk mencetak kitab, tidak terlalu banyak untuk mengarang kitab, seperti halnya beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sami'na
saya mendengar dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Beliau pernah memberikan satu keterangan bahwasanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini yang kita peringati haulnya malam hari ini, beliau pernah ditanya, "Habib, kenapa antum kok tak banyak ngarang kitab? Kenapa antum kok tak seperti ulama-ulama yang lain?" Beliau hanya cukup satu jawaban yang membuat orang tersebut terdiam. Beliau menjawab, "Kalau pengen tahu karanganku, lihatlah Abdullah bin Alwi Al-Haddad." Bagaimana beliau bukan mengkarang kitab, tapi beliau mencetak seorang untuk menjadi ulama, mencetak seorang untuk menjadi kekasihnya Allah, mencetak seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tidak asing dengan apa yang telah kita dengar dari para guru-guru kita, bagaimana azimnya Al-Imamul Haddad. Kalau seorang murid memiliki keagungan yang demikian, bagaimana dengan gurunya Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dzikrul haul, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran manfaat daripada dzikrul haul ini apa. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Dan kami, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami abadikan apa-apa yang mereka lakukan di masa lalu. Wa atharahum, serta athar, bekas peninggalan daripada beliau, Allah abadikan daripada orang-orang soleh sehingga memiliki keturunan-keturunan yang baik, memiliki keturunan-keturunan yang soleh, memiliki keturunan yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para salaf mengajarkan kepada anak cucunya. Kita lihat para habaib di hadapan kita. Kita lihat bagaimana kedekatan kita pada malam hari ini berkumpul dengan zurriyah Nabi. Mudah-mudahan kelak dikumpulkan dengan kakeknya. Amin ya rabbal. Jadi para salaf terdahulu itu ketika mendidik anak-anaknya tidak dikenalkan dengan yang pada umumnya pada saat ini anak masih kecil diajari TikTok, betul. Anak masih kecil diajari main game, betul. Namun orang tuanya tidak peduli akan solatnya anaknya. Orang tuanya tidak peduli akan bagaimana ngaji Al-Quran anaknya, bagaimana dia membaca Al-Quran dengan tajwid, bagaimana dia membaca Al-Quran dengan fasih. Orang tuanya sudah tidak peduli karena terlalu sibuknya orang tua dengan urusan dunia. Para salaf kita terdahulu, ma'asyiral hadirin, ketika bangun malam itu tidak lupa banguni anaknya untuk mengajarkan solat tahajud. Dan mereka yura'iyah tamun ala salatil faraid. Mereka juga mementingkan dari apa yang telah diajarkan untuk solat tepat 5 waktunya. Sangat jauh perbandingan orang-orang terdahulu dengan orang zaman sekarang. Lalu kita kalau bingung, Habib di akhir zaman ini harus kumpul dengan siapa? Harus duduk dengan siapa? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu julasauna khairun ya Rasulullah?" Kami duduk dengan siapa yang paling baik ya Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, "Man dzakkarakum billah ru'yatuh." Duduklah dengan orang-orang ketika kau melihatnya kau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk dengan para habaib, para kiai, kita tiba-tiba ingat dengan Allah. Jangan sampai lepas majlis-majlis seperti ini. Jangan sampai kita jauhi majlis-majlis seperti malam hari ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa man zada ilmukum mantiquhu." Orang yang sampean harus kumpuli di akhir zaman ini khususnya,
ketika sampean duduk dengannya, sampean bertambah ilmunya dari ucapan-ucapan hikmahnya. Wa man dzakkarakum bil akhirah ilmuh, dan duduklah dengan orang-orang yang mengingatkan tentang urusan akhirat. Ma'asyiral hadirin, kita di akhir zaman ini disibukkan dengan berbagai macam urusan duniawi. Kita disibukkan dengan berbagai macam urusan yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya di dalam diri manusia, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit mengatakan bahwasanya fi dakhilil insan madhriyun, di dalam diri seorang manusia terdapat madhriyun. Apa itu madhriyun? Madhriyun adalah sebuah bibit minasyar wa minal khair, bibit kebaikan, bibit keburukan, semuanya tanpa terkecuali di dalam diri kita ini ada bibit kebaikan dan juga ada bibit keburukan. La yadhhar, tidak akan nampak, illa bi mukhalatati li ghairihi, kecuali dia duduk dengan siapa. Kalau dia duduk dengan orang-orang yang baik, maka dia akan menunjukkan dan ingin berbuat kebaikan. Betul atau tidak? Mosok kalau kita duduk dengan orang baca Al-Quran, kita kepengin main gaplek? Kan tidak mungkin. Duduk dengan orang main gaplek, mosok kita pantas baca Al-Quran? Kan tidak mungkin. Di situ kita menganalogikan bahwasanya ketika kita duduk dengan para habaib, para kiai yang ada di hadapan kita, di sini menunjukkan bahwasanya kita berada di tempat yang baik dengan tujuan yang baik, mudah-mudahan berakhir mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal. Dan juga tidak terlewatkan bahwasanya di dalam diri manusia ada sebuah bibit keburukan. Ketika kita duduk dengan orang-orang yang buruk, maka keburukan tersebut akan muncul, keburukan tersebut akan nampak. Ayo ya ikhwani, mari kita semua berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba untuk bertaubat kepada Allah, berlomba-lomba untuk menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya majelis seperti malam hari ini, berkumpulnya kita di tempat hari ini, niatkan dengan niat yang siddiq, niat yang jujur, niat yang benar, akan harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua mendapatkan ridhanya, mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat daripada majlis malam hari ini, serta kita mendapatkan barakah dari sahibul haul Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga kita mendapatkan barakah daripada Sayyidul Walid Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas, dan juga kita mendapatkan keberkahan dari segenap para habaib yang hadir pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.